Agar kita bisa menumbuhkan cinta kasih antara kita dengan istri, yang pertama kita harus menjadikan kebahagiaan keluarga kita sebagai prioritas utama. Jangan kita menjadikan kebahagiaan di rumah merupakan perkara sekunder atau yang kedua. Tidak, kebahagiaan kita harus menciptakan kebahagiaan di rumah. Kita harus menciptakan bahwasanya rumahku adalah surgaku. Kita harus menciptakan kalau kita di luar rumah kita rindu ingin pulang ke rumah, ingin ketemu istri, ingin ketemu anak-anak. Harus ada suasana demikian. Karena sebagian orang dia mencari kebahagiaan di luar, dia tidak mencari kebahagiaan di rumahnya. Kenapa? Kebahagiaan di rumahnya bukan prioritas bagi dia. Sehingga apa? Sehingga kalau dia di rumah dia tidak betah, pengin keluar. Dia pengin ketemu teman-temannya. Kenapa? Dia menemukan kebahagiaan di teman-temannya. Dia pengin makan sama teman-temannya. Dia pengin jalan-jalan sama teman-temannya. Di rumah dia tidak temukan kebahagiaan. Berarti salah ini dia cara berpikirnya. Seharusnya seorang menciptakan surga di rumahnya, sehingga kapan dia keluar, dia kerja, ketemu teman-temannya, maka dia ingin pulang ke rumah. Kenapa? Ada surga yang dia rindukan di rumahnya. Jadi masalah banyak orang menjadikan kebahagiaan di rumah bukan perkara utama, jadi perkara yang sekunder, bukan perkara prioritas. Buktinya apa? Buktinya kalau teman yang ngajak keluar rumah sementara dia punya janji sama istrinya, janji makan malam sama istrinya, dia batalin. Kenapa? Demi apa? Teman-temannya. Berarti istrinya tidak utama, berarti keluarganya tidak utama. Nah, ini bukan sifat seorang mukmin. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian bagi keluarganya. Artinya apa? Sebaik-baik kalian wahai suami di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kalau ingin tahu dia terbaik di sisi Allah atau tidak, lihat bagaimana dia dengan istrinya. Apakah istrinya prioritas? Apakah anak-anaknya merupakan prioritas? Apakah dia ingin menciptakan kebahagiaan di rumahnya atau tidak? Kalau dia tidak menjadikan kebahagiaan di rumahnya sebagai prioritas, maka bagaimana dia mencari kebahagiaan di rumahnya? Bagaimana dia rindu ingin pulang ke rumah? Setiap hari ingin keluar dari rumah. Setiap hari ingin keluar dari rumah. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat keluarga adalah yang paling utama. Dan sering wanita mengeluh. Mengeluh kenapa? Dia sedih karena suaminya kalau sama dia kurang senyum, tapi kalau sama teman-temannya murah senyum. Coba bayangkan seorang suami pegang HP di WhatsApp, ketawa-ketawa di WhatsApp. Wah, ketawa-ketawa. Kenapa? Isinya grup poligami, ketawa-ketawa terus. Istrinya, Mas ngajak ngobrol, dia nggak minat untuk ngobrol sama istrinya, benar. Dia nggak minat. Ada suami seperti itu. Kenapa? Dia menciptakan kondisi seperti dia tidak menjadikan istrinya sebagai teman ngobrol. Dia tidak menjadikan istrinya sebagai tempat curhat. Seharusnya dia jadikan istrinya sebagai tempat curhat, sebagai tempat ngobrol. Akhirnya apa? Istrinya mau ngobrol dia cuekin. Ini banyak seperti ini, dan banyak istri yang mengeluh. Kenapa dia? Ada apa? Cepat-cepatan. Kata-kata. Kasihan istri tersiksa. Gimana nggak tersiksa kalau sama teman-temannya? Dan ini banyak berkorban demi teman, korban waktu demi teman-temannya, korban duit demi teman-temannya, ngajak traktir teman-temannya. Waktu istrinya minta kalung nggak dibeliin. Nah, terus bagaimana Anda mau bahagia di rumah? Bagaimana Anda bisa menjaga mawaddah dan rahmah, cinta kasih yang Allah telah anugerahkan kepada Anda di rumah, sementara istri dan anak-anak tidak Anda perhatikan, kebahagiaan tidak Anda perhatikan di keluarga. Maka saya katakan sekarang kita rubah cara berpikir kita, bahwasanya lelaki yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Kalau Anda merasa senyum kepada teman itu berpahala, dan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumu kali akhika shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu, kepada saudaramu sedekah. Maka kepada istri lebih utama untuk Anda baiki. Saya ingat kaidah bahwasanya orang yang terdekat kepada kita, yang punya jasa kepada kita, mereka yang lebih utama untuk kita baiki. Kenapa? Istri sudah berjasa. Ya. Istri sangat besar jasanya kepada kita. Dia yang mengandung anak-anak kita, dia yang mengurus anak-anak kita, dia yang apa lagi? Ya. Mengurus, ya, mencuci piring kita, ya, yang memperhatikan tempat tidur kita, ya, semuanya dia lakukan. Ya. Jasa dia sangat besar. Oleh karenanya, kalau Anda berpikir saya senyum kepada teman berpahala, maka kepada istri lebih utama. Kalau Anda merasa bercanda dengan teman-teman dalam rangka meningkatkan hubungan berpahala, maka dengan istri lebih utama. Lihat bagaimana Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, bab as-samr fil ilm, bab tentang begadang karena nuntut ilmu. Begadang karena nuntut ilmu, berpahala. Begadang malam hari ini tidak makruh hukumnya, tidak dianjurkan.
karena membuat orang terkadang lalai dari sholat malam, lalai dari baca Quran di malam hari. Tetapi kalau begadang untuk menuntut ilmu, tidak jadi masalah. Ternyata dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari apa? Hadis Ibnu Abbas, "Bitu inda khalati Maimunata, fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahli sa'atan tsumma raqada." Kata Ibnu Abbas, aku nginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan istrinya beberapa saat sebelum tidur, kemudian Rasulullah SAW apa? Tidur. Ternyata bincang-bincangnya Nabi dengan istrinya, ya, ini dianggap kedudukannya seperti nuntut ilmu menurut Imam Al-Bukhari. Sebagaimana nuntut ilmu, begadang karena nuntut ilmu dapat pahala, demikian juga begadang gara-gara ngobrol dengan istri juga dapat pahala. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang bab begadang karena ilmu, yang dia bawakan bukan hadis tentang begadangnya sahabat, tetapi tentang Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya, pembicaraan keluarga, itu juga berpahala sebagaimana Anda nuntut ilmu. Oleh karena antum jangan merasa ngobrol sama istri nggak dapat pahala. Dapat pahala. Istri juga butuh perhatian. Ya, dia tunggu antum dari kapan pulang dari kantor, kemudian atau langsung tidur, tidak ngobrol lah, ini maka kita tidak menciptakan kebahagiaan di rumah. Maka saya ingatkan, ciptakan kebahagiaan di rumah, dan kebahagiaan di rumah adalah prioritas. Kalau ada teman ngajak kita, sementara kita sudah janji sama anak-anak, sudah janji sama istri, kita batalkan janji tersebut. Enggak, saya punya janji sama istri, sama anak-anak. Kenapa? Karena itu merupakan prioritas.